Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Katrina Bani dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi ini, saya mohon bantuannya untuk tolong bantu like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak teman-teman atas bantuannya, dan saat ini kita mau baca bacaan gambar untuk zodiak Pisces. Dan bacaan ini untuk 1 minggu ke depan ya. Juga terima bacaan gambar kita untuk kali ini. Ada bukti pencapaian. Kita coba lihat gambarnya teman-teman. Di bawah ini jalannya tertutup ya. Kita coba ke samping. Di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas. Di tengah ini ada jalan terbuka sampai ke atas. Di sebelahnya juga ada jalan terbuka sampai ke atas. Dan di samping ini ada jalan terbuka sampai ke atas. Ada jalan terbuka untuk 1 minggu ke depan untuk teman-teman Pisces dan siswa tema bacaan gambar kita. Ada bukti pencapaian ya. Kita tahu teman-teman yang berzodiak Pisces, mereka dikenal dengan intuisi alami mereka. Mereka memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap orang lain. Mereka akan merasakan melalui firasat mereka, mereka bisa membaca perasaan orang lain, bahkan sebelum orang tersebut mengatakannya. Itu bentuk kelebihan daripada Pisces, teman-teman. Kita coba lihat gambarnya di sini ya. Di bawah ini jalannya tertutup ya, dan menurut bacaan gambar saya di sini sebagian Pisces ada yang keuangannya tetap stabil ya di sini. Dan di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas, dan di tengah ini adalah kehidupan Pisces di 1 minggu ke depan. Di mana sebagian Pisces di sini ada yang pengeluaran dalam 1 minggu teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan pengeluaran ini lumayan banyak ya. Walaupun sedikit-sedikit pengeluarannya teman-teman, tapi kalau dihitung dalam 1 minggu, ya pengeluaran itu menjadi pengeluaran yang lumayan besar ya. Begitupun juga sebagian Pisces di sini ada yang sementara merasakan rasa terluka yang sangat mendalam ya di sini. Ya, rasa terluka teman-teman. Begitu banyak arti daripada rasa terluka itu sendiri, atau kalau kita meluaskan, rasa terluka itu ada yang terluka oleh karena ditipu. Ya, rasa terluka oleh karena dikhianati. Rasa terluka oleh karena dimanfaatkan. Rasa terluka oleh karena penolakan. Ya. Dan kita sesuaikan cerita kita ya teman-teman Pisces dalam proses kehidupan Pisces di sini teman-teman, mereka sepertinya mereka dikecewakan oleh pasangan mereka di sini atau oleh sahabat mereka. Atau juga bisa jadi dikecewakan oleh keluarga mereka sendiri ya. Rasa terluka. Ya, perasaan terluka. Perasaan terluka, jiwa terluka itu hampir sejalan teman-teman. Ya. Hati yang terluka, perasaan terluka, jiwa yang terluka, itu hampir sejalan sih kalau menurut saya. Karena itu luka yang tidak kelihatan. Ya. Kalau udah tergores sedikit, butuh waktu untuk memulihkan rasa terluka tersebut ya. Dan kita lihat di sini Pisces dalam keterpurukan kehidupan mereka. Mereka merenungkan apa sih yang salah dengan pergaulan mereka. Apa sih yang salah dalam hubungan pertemanan mereka. Atau juga apa sih yang salah dalam percintaan mereka. Ya, mereka mempertanyakan di sini. Di sisi lain teman-teman, ada orang ya, sepertinya orang yang melukai perasaan daripada Pisces itu sendiri. Berada di sini ya, meninggalkan seorang Pisces ya, mengambil jalannya sendiri, mencari jalannya sendiri. Dan setelah orang ini sampai di atas ini, membalikkan badannya dan tertawa. Tertawanya itu gak hanya senyum saja, tertawa lebar ya. Tertawa mengolok, tertawa itu mengejek keadaan daripada Pisces ya.
Ya, mengejek. Di zaman sekarang teman-teman, tidak memandang itu teman atau musuh. Ketika kita salah paham atau tidak cocok dengan seseorang, yang tadinya teman akan menjadi musuh. Bisa menyindir kita, bisa menertawakan keadaan kita, bisa ya, menjelek-jelekan. Wah, dia ini terpuruk karena karma. Ya. Ini dia terluka oleh karena kesalahannya sendiri. Orang zaman sekarang jarang banget berempati dengan keadaan seseorang ketika orang itu dalam keadaan terpuruk. Ya. Lebih banyak orang mementingkan diri sendiri. Merasa di posisinya orang ini adalah posisi yang melebihi posisi seorang Pisces di sini. Ya, berada di sini. Tetapi Pisces dalam pergumulan mereka, kita tahu Pisces orang yang keras kemauan, mereka adalah zodiak yang keras kemauan, teman-teman. Ketika mereka punya tujuan dalam kehidupan. Walaupun di sini ada begitu banyak orang yang menghalangi mereka untuk maju, mereka untuk bertumbuh dalam hidup ini. Tetapi Pisces termasuk orang yang punya segudang kualitas, segudang kemampuan, segudang kekuatan di dalam diri mereka. Mereka pergunakan intuisi mereka, firasat yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mau keluar dari tempat keterpurukan di sini. Ya. Dan pada akhirnya teman-teman, Pisces yang memikirkan bahwa hidupnya tidak selamanya harus berada di tempat yang terpuruk. Mereka orang yang punya kualitas, punya kemampuan, mereka orang yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, mereka orang yang kreatif dalam kehidupan. Mereka boleh gagal di satu bidang, tetapi bukan berarti akhir dari segalanya. Mereka boleh mengalami jatuh bangunnya kehidupan di bawah ini. Tetapi bukan menjadi ukuran mereka selamanya terpuruk. Ya, di sini. Mereka jadikan kegagalan di sini motivasi kehidupan mereka untuk mencapai setiap apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan mereka di sini. Ya. Dan pada akhirnya Pisces berjuang untuk bangkit dari keterpurukan, untuk keluar dari tempat keterpurukan ini. Berjuang. Mencapai tujuan dalam kehidupan ini, teman-teman, butuh semangat. Ya, butuh kekuatan. Kalau kita sendiri yang gagal tidak punya semangat, tidak punya kekuatan, bagaimana mungkin kita mencapai tujuan yang menjadi impian dalam kehidupan kita, ya kan? Dan kita tahu Pisces bukan tipe orang yang menyerah begitu saja oleh karena keadaan. Ya kan? Mereka orang yang tetap optimis dalam kehidupan. Mereka orang yang selalu ingin menunjukkan kualitas mereka kepada dunia. Dan pada akhirnya Pisces berhasil keluar dari tempat ini, teman-teman. Mereka melewati jalan yang ada di samping. Ya, dalam proses kehidupan seorang Pisces, teman-teman, tidak ada yang namanya kata menyerah dalam kehidupan mereka atau dalam kamus para Pisces, ya. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini butuh proses. Dan Pisces termasuk orang atau zodiak yang menghargai sebuah proses dalam kehidupan. Ya, sehingga ketika mereka mencapai keberhasilan di atas ini, mereka tidak bangga dengan sebuah pencapaian. Tetapi mereka selalu bersyukur dengan apa yang mereka capai dalam kehidupan mereka di atas ini. Dan ini yang saya maksud teman-teman di 1 minggu ke depan ini. Ada bukti pencapaian. Kalau orang lain ya teman-teman,
Ketika mendapatkan sesuatu hal yang besar di atas ini, wah, udah merendahkan orang yang gagal, udah mengolok-olok orang, menertawakan orang yang gagal dalam proses kehidupannya. Tetapi Pisces ketika mereka setelah bangkit dari keterpurukan, mencapai apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan mereka. Mereka tuh tidak bangga dengan apa yang mereka capai di atas ini. Tetapi mereka bersyukur dengan apa yang mereka bisa capai dalam kehidupan. Ya. Itu bedanya Pisces teman-teman dengan orang lain. Orang lain bangga dengan apa yang ada, dengan apa yang mereka sudah miliki. Yang mungkin juga itu warisan yang mereka miliki. Warisan yang mereka tinggal nikmati. Tetapi Pisces, mereka mensyukuri apa yang menjadi pencapaian terbesar mereka. Yang menjadi hasil kerja keras mereka sendiri. Bukan kaleng-kalengan teman-teman. Ya. Tetapi pencapaian para Pisces di sini adalah bukti kesabaran mereka. Ya. Bukti dedikasi mereka. Bukti bahwa mereka adalah orang yang berkualitas, orang yang punya kecerdasan. Ya. Bukan berarti orang cerdas itu nggak gagal, bukan berarti orang yang punya kualitas itu tidak mengalami namanya jatuh bangun dalam kehidupan teman-teman. Ya. Setiap orang pasti mengalami yang namanya jatuh bangun dalam kehidupan, kegagalan demi kegagalan. Karena itu yang membentuk karakter atau kehidupan seseorang untuk lebih dewasa dalam kehidupan ini. Lebih sabar dan lebih menghargai sebuah proses. Dan Pisces salah satu zodiak yang selalu menghargai sebuah proses dan selalu mensyukuri setiap pencapaian, setiap keberhasilan, dan setiap berkat Tuhan yang mereka peroleh dalam kehidupan. Kalau orang lain, teman-teman, ketika menerima hal yang besar, pertama-tama yang mereka lakukan adalah membanggakan pencapaian atau apa yang mereka dapatkan. Tetapi Pisces ketika mereka mencapai apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan mereka, yang mereka lakukan pertama-tama adalah mensyukuri apa yang bisa mereka capai dalam kehidupan. Ya. Itu bentuk orang yang hatinya merendah, hidup merendahkan diri. Bahwa apa yang dia capai dalam kehidupannya ini semata-mata oleh karena Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka, oleh karena Tuhan yang selalu menolong mereka, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka kesabaran untuk melewati proses kehidupan yang sangat terpuruk di bawah ini. Dan mereka tidak bangga dengan pencapaian mereka. Mereka mensyukuri apa yang menjadi bukti pencapaian mereka di 1 minggu ke depan ini. Karena menurut bacaan kamar saya, ada bukti pencapaian di 1 minggu ke depan ini. Dan kita yakin dan percaya teman-teman Pisces, segala sesuatu yang kita capai dalam hidup ini, itu semata-mata karena Tuhan yang selalu berkehendak dalam kehidupan kita. Semata-mata oleh karena Tuhan yang selalu memberkati pekerjaan kita, memberkati apapun bentuk pencapaian kita. Oleh karena itu jangan sampai lupa bersyukur dalam hidup ini. Selalu berdoa atas setiap pencapaian, setiap keberhasilan, dan setiap berkat Tuhan yang kita peroleh. Karena kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai dalam kehidupan ini, semata-mata karena pemberian Tuhan. Ya teman-teman Pisces, doa saya selalu menyertai teman-teman dimanapun Anda berada, sehat selalu, and God bless you. Dadah.